ketemu aku sama orang tingginya mungkin ya standar kayak kita. Jalan di depan kami. Kami bertiga. Di depan kami jret, terus hilang, selap. Tunggu. Ini kaget lah dulu gitu kan. Bentar, ada apa? Kamu perhatikan kakinya gitu. Ternyata orang itu, kalau kita kan kakinya di depan gini. Jalan gini ya. Itu kakinya di belakang. Semua ngeluarin, waduh, ngapain ini kan, aku masih tanda tanya. Aku langsung dibentak kok, nggak ramah lagi. Diem, duduk di sini, nggak usah ngapa-ngapain. Turun, cepet. Ternyata mereka nyuri sawit. Tahu nggak? Yang saya buat jongkok itu ternyata buaya. Anehnya dia itu kok anteng. Nah, kalau dari atas ketahuan ternyata matanya itu merah gitu loh, kayak nyala gitu loh. Kalau aku kan nggak ngeh, sugestiku kayu ya kayu aja. Cepet naik. Apa bang? Buaya. Mana buaya? Yang kamu injek itu mati. Telanjang loh itu aku. Wah, nyaut seadanya, aku lari naik. Wah, ini ternyata bener ini, blebak. Mati buaya, untung ya Allah. Aku. Sampai di atas aku dimarahin malahan. Ternyata orang sana itu mandi di sungai itu meskipun dalam bilik ruangan, waktu itu ya nggak boleh telanjang bulat. Tetap ada satu kain, entah celana dalam, entah apa yang menempel di tubuh. Itu penanda bahwa itu manusia. Kalau apa namanya, hewan buas, kalau melihat telanjang itu makanan buat dia. Iya kan? Jadi kan binatang kan nggak punya tradisi berpakaian. Jadi kan predatornya kan makan yang gitu. Nah, kalau kamu telanjang bulat, habis kau dimakan. Iya, untung ya. Gimana ini? Aku akhirnya ceritakan, gini tidur di pangkalan minyak tanah. Ini aku pakai kain handuk itu, aku kan handuk nggak tahu nemu di pangkalan minyak tanah itu kok. Yang tak bawa kan langsung di pakaian kau mana? Di bawah, aku nggak berani lagi kan, udah turun, dipinjemin sama orang itu, dikasih sih. Udah ini pakai ini. Identitas di mana? Ada di pangkalan minyak tanah. Di mana letaknya gini. Oke, orang sana percayalah. Detail itu. Ketika aku bisa nyebutin detail, oke. Sampai di situ, datang mungkin kayak pemimpin adatnya ya. Kalau bahasa sininya ya, hei, yang kamu dudukin itu bukan buaya sembarangan. Dia kayak kakeknya buaya di situ. Sudah tua. Tapi lumutan tadi. Iya. Ya. Apalagi kamu berak di atasnya. Wah, aku takut kan. Jadi cemano Pak ini kan, seperti apa ini? Kamu ke pasar beli ikan. Duh, gak punya duit kan? Aku ada cuman mungkin 7.000 kalau nggak salah, nggak sampai 10.000 di celana di bawah, dan aku nggak berani ngambil. Diambilin lah pakaianku sama orang situ. Ini aku ada uang 7.000 Pak, cuman gitu kan. Udah, kau belilah ikan itu, terserah dapatnya seberapa. Aku beli ikan 5.000. Ternyata dapat sih lumayan. Kalau di sini mungkin satu piring lah ikan kecil-kecil, saya lupa apa. Campur udang barang, aku masih ingat. Terus gitu saya kasihkan ini ya. Si bapak itu baca doa.
Doa sana saya nggak tahu. Oh, logatnya keren sih menurutku. Logatnya doa itu habis gitu, ditiup-tiup itu. Yuk, kayak oh ini masih belum doa lagi. 3 kali kalau nggak salah kayak gitu. Habis itu dia bilang, ini gini, kau balik lagi ke sungai. Wah, tuh lemes kayak aku dah, nggak berani ya. Nggak usah turun, nah, dari atas saja. Dalam hati atau terucap, kamu bilang minta maaf sama buaya tadi. Karena kamu nggak sengaja atau karena kamu kebelet, apapun alasannya sebutkan. Kamu minta maaf. Setelah itu, kau lemparlah ini ikan tadi ke sungai. Tungguin. Kalau ikan ini dimakan oleh buaya, berarti maaf kamu diterima. Kalau nggak ada yang mau makan sampai lama gitulah pokoknya, ya udah kamu jangan kesini lagi, dendam sama kamu, mati ya. Jadi kamu nggak berpikir panjang, nggak kesini yo, nggak kesinilah gitulah. Cuman kan yo, masa datang ke sini udah ninggalin dendam sama buaya, itu kan saya juga nggak mau gitu. Oke, aku lakukan. Saya tidak hanya minta maaf sama buaya, saya lengkapi. Gimana udah? Yang pertama saya minta maaf sama pencipta buaya, Tuhan ya. Iya. Yang kedua saya minta maaf sama mungkin adalah penunggu Sungai Batanghari, karena saya mungkin kurang permisi, tidak tahu adat, tahu sopan santun. Baru yang ketiga saya minta maaf sama buaya yang tadi saya buat jongkok tadi. Wah, saya diginiin sama orang sana. Wah, maksudnya kok orang sana nggak berpikir itu kok. Sampai jauh itu. Iya kan, cuman minta maaf sama buaya, selesai enggak. Saya mau lengkapi kayak gini gimana Pak? Wah, itu lebih bagus. Seneng akhirnya kan. Tapi saya diantar Pak, saya takut kan. Kalau buayanya nunggu ternyata ini tebing di bawahnya gini loh, imajinasiku kan serem. Aku udah baca-baca tak tengok tinggi kan, untung tebing itu. Baca-baca itu bahasa sekenaku, kadang pakai bahasa Jawa, kadang Indonesia, kadang kecampur bahasa Jambi kan, udah agak lama di Jambi kan. Tak lempar, dia tungguin. Orang kok pada pergi. Males lah nungguin aku. Nah, kalau yang di tengah arusnya memang deras. Ikan-ikan itu begitu mau hanyut. Tapi kalau di pinggir kan apa namanya kayak nggak ada ombak gitu loh, tenang gitu. Dan ikan itu saya lempar, ada yang mengapung, ada yang tenggelam. Waduh, gimana ya cara tahu kalau dimakan sama enggak gitu loh. Mungkin sekitar yo nggak begitu lama sih ya, berapa menit kok itu. Buak gitu. Besar gitu. Langsung nggak kelihatan, cuman ekor tok. Ekornya besar. Iya. Malam juga kan itu. Ekor cepat. Langsung saya ditepuk-tepuk pun enggak sama orang-orang situ. Kok sebegitu cepat kamu dimaafkan gitu. Biasanya sampai pagi orang kalau berbuat salah sama buaya di situ, sampai ikannya pada hilang yang dilempar itu, orang harus nungguin sampai kelihatan buaya naik turun baru disebut dimaafkan. Kok kamu bisa secepat itu gitu. Wow, yo terima kasih. Kalau di sini ya Nyai Danyang gitu kan. Entah perempuan entah laki-laki penunggu Batanghari, aku terima kasih sekali, mohon maaf ya, langsung gitu. Wow, udah mulai bercanda di kampung itu. Kau minum enggak itu air Batanghari gitu kan. Kalau kamu minum air Batanghari, kamu pasti kembali lagi ke sini. Wah, bercanda gitu-gitu. Tetap udah serem lah, aku harus pindah kota ini aku udah. Kalau sudah kayak gitu, daripada terancam aku harus packing ini, pindah kota lagi ini aku. Sebelum ke Jambi kotanya, saya nemuin temen dulu di Muara Bulian tadi. Ngobrol tentang kejadian, terus saya pengen ke Jambi kota gitu. Di situ malah sempat diajak naik gunung. Ini mau naik Kerinci. Wah,
ikut aku. Ayo dari Bulian naik motor aku buat sampai namanya daerah Kayu Aro. Baru ya. Nah, naik sampai di mungkin nggak puncak kok. Ketemu aku sama orang tingginya mungkin ya standar kayak kita. Jalan di depan kami. Kami bertiga. Di depan kami jret, terus hilang, selap. Tunggu. Ini kaget lah dulu gitu kan. Bentar, ada apa? Kamu perhatikan kakinya gitu. Ternyata orang itu kalau kita kan kakinya di depan gini. Jalan gini ya. Itu kakinya di belakang. Ada terbalik. Terbalik. Lihat kakinya gitu kan. Yoi. Yungian kaki terbalik gitu kan. Saya lupa ya nama suku itu ada itu memang. Yeah. Tapi kayaknya semi gaib lah. Kalau kita cari rumahnya nggak ketemu. Nah, menurut kepercayaan orang sana, kalau kita melewati bekas jejaknya, kita pasti tersesat. Iya, kan terbalik tadi. Secara logika ya. Iya, tuh. Temanku mulai ragu ini kan. Karena ketemunya pas ini kayak persimpangan gini lah. Nah, orangnya lewat itu. Tadi dia itu lewat sini apa lewat yang jalan itu. Kalau lewat sini positif, kita ke sana kesasar ngikutin jejaknya. Saya sempat ya takut lah ya ini apa tadi gitu kan. Ceritakan memang di sini ada suku pedalaman kayak gitu. Dia tinggal berkoloni tapi susah untuk dijumpai gitu loh. Satu kampung. Kadang-kadang di situ mungkin pindah lagi gitu kan. Kakinya terbalik memang. Nah, itu mistiknya tinggi sekali. Sebenarnya aku penasaran pengen kenalan gitu kan. Saya tanya kalau kenalan boleh nggak? Dia kayak menutup diri. Nggak mau ketemu orang luar gitu kan. Oke. Udah yuk kita jalan. Jalan kemana? Turun mau nggak mau. Turun kami. Turunnya beda. Sampai di padang pesisir. Wah tuh jauh lagi nih. Nah temanku punya teman di sana. Sana ternyata apa ya? Intinya di situ ada perburuan cula badak. Dan itu sangat dilarang oleh negara kan. Aku jangan di sini. Ini hukum, ini bahaya. Koloni-koloni di situ. Sempat mau ikut karena tergiur culanya mahal sekali. Bisa M katanya waktu itu. Terus dibagi nanti berapa orang yang berburu. Menurut mitologi orang sana, kalau habis berburu badak itu pulang oleh-oleh apa kalau tahu? Bukan dagingnya, bekas kubangannya badak itu. Jadi badak untuk kubang gitu kan, lumpur-lumpur itu bawa pulang itu katanya obat mujarab untuk gatal-gatal untuk apa? Mungkin ada kandungan tertentu. Nggak tahu itu. Tapi aku wah jangan ke sini. Kalau kalian mau di sini nggak apa-apa, aku balik. Mau cari tempat lain. Oke, cabut akhirnya. Boncengan kembali ke Bulian. Sampai di situ aku masih penasaran kok ada ya suku-suku kayak gitu ya. Cari nih referensi. Ada yang namanya suku Kubu. Wah, ini menarik, ini daerah mana ini? Jauh dari situ kalau nggak salah saya masih ingat itu melewati daerah yang namanya Sungai Bahar. Saya ngelewati itu karena di Sungai Bahar itu banyak orang-orang kaya, petani sawit yang saya sempat dijamu di situ. Makanya saya ingat itu daerahnya namanya Sungai Bahar. Tapi suku Kubu tidak tinggal di situ. Wow, masuk ke dalam hutan. Saya mencari itu. Jalan sendirian. Wah, akhirnya ada sungai. Sungainya nggak begitu besar, cuman airnya tenang. Udah gitu, aku coba cuci muka kan, cuci muka, wah seger itu kan. Ada pohon-pohon yang akarnya manjang-manjang masuk gitu. Wah, cuci muka gini,
Di atas saya tengok itu monyet banyak sekali. Lari-lari, lari-lari. Ini takut karena ada saya, karena asing, atau kenapa ya? Saya cuma ngeliatin gini. Ternyata saya melihat dia mengikuti satu monyet yang warnanya kuning. Nggak tahu itu monyet apa. Kuning mirip kayak ayam kalau habis menetas gitu. Persis seperti itu. Lucu. Kalau si kuning kemana, dia ikut gitu kan. Aku kan asik ngeliatin. Wah, bawahku kan sungai, jembatan kayak kayu keras. Di sana kan ada yang direndam air tambah kuat gitu kan. Jembatan sama airnya itu alang, jaraknya dikit. Jadi saya duduk main air gini. Diteriakin orang aku ternyata. Woi, nak cari mati kau gitu. Apa Pak? Gitu kan. Ada apa Pak kamu? Dia bilang, hei, mau cari mati kamu di sini gitu kan. Kenapa gitu kan? Singkat cerita saya kenalan, terus dijelasin gitu bahwa ini nih rumahnya ular, rumahnya buaya, sana itu rawa-rawa, sini apa, kamu lama-lama di sungai gitu kan. Ini bahaya. Kalau jam-jam tertentu binatang-binatang ya minumnya di sungai ini. Kan nggak tahu aku. Aku lihat monyet Pak, keren gitu kan. Itu rajanya kalau di sini pemimpinnya yang kuning itu. Untung kamu nggak. Dia lari ke sana ikut ke sana. Kalau dia nyerang kamu, semua nyerang kamu. Hati-hati di sini gitu kan. Wah, ya ini. Rumah Bapak di mana gitu kan. Wah, aku jauh di sana karena aku nggak pulang. Dia berladang gitu kan. Perambah hutan gitu ya. Iya, dia keluar hanya kayak nyari apa Logistik gitu ya. logistik, masuk lagi hutan. Nanti pulang ke rumah bisa seminggu sekali. Bisa 2 minggu sekali gitu, atau bisa tiap habis panen baru pulang gitu. Ikut Pak, aku takut alasannya. Padahal aku pengen semakin dalam supaya memahami. Saya ngomong-ngomong, sini suku-suku ya. Ngapo kau nak nyari orang kubu kau gitu kan. Cuman pengen kenal aja Pak gitu kan. Katanya orangnya baik-baik kok. Sakti-sakti aku bilang gitu. Karena memang sakti-sakti orangnya gitu kan. Terus saya semacam kayak dideteksi niat gitu dengan kebatinan versi mereka. Jadi orang-orang di situ ada nggak banyak sih, 5 atau 6 orang lah saya lupa. Mereka berdua, nah, bahasa Jawanya nggak bahaya, orang nggak apa-apa, dikasih akses aja gitu loh. Nah, tapi seperti ini mereka seperti itu loh, ngobrol sendiri saya dengarkan sambil rokok ngopi gitu. Tapi bapak kita yang disalahkan gimana gitu loh, mereka ngobrol gitu. Akhirnya mencapai keputusan bahwa saya ditunjukkan jalannya, tapi nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa gitu. Kalau kamu mau malah tinggal di sini selamanya aja boleh gitu katanya. Terus ada satu orang yang ngantar saya malahan. Bayu saya antar aja lah kamu. Sekalian gitu Pak. Masuk. Di sana ketemu keren lagi. Mungkin aliran sungai yang sama tadi ya. Cuman ada arusnya sekarang. Buang di situ anak kecil-kecil pada mandi semua, wah di tengah hutan. Satu yang saya aneh adalah kalau di sini yang namanya bayi merah, bayi abang itu kan cuman paling umur 40 hari, habis itu jadi kulit bayi biasa warnanya. Di sana itu mungkin sampai umur 65 tahun masih merah. Kulitnya masih merah. Saya akan tanya loh, itu kok kulitnya merah seperti itu? Masih bayi itu. Masih bayi gitu. Umurnya kan udah segitu ya. Di sini segitu masih disebut bayi. Udah ikut mandi di sungai loh itu. Tapi masih merah gitu kan, ada beberapa anak. Nah, itu masih dilindungi sama kakaknya itu kan, apa dia kayak diadaptasikan sama sungai. Wah, asik. Mulai ini saya ajak ngobrol. Meskipun nggak tahu bahasanya kan. Campur-campur aja dia paham. Boleh nggak main ke rumahmu? Aku bilang gitu kan, udah bercanda-canda meskipun bahasanya semi-semi Tarsan lah aku kan. Bahasa Indonesia campur-campur lah, campur bahasa Jambi, campur ngawur lah aku, yang penting bisa ngobrol gitu kan. Boleh akhirnya diajak ke rumahnya. Ternyata ada satu kampung di situ.
Orang-orang itu kan, saya diterima di situ intinya gitu kan. Diterima kalau niatnya cuman pengen istilahnya berkunjung, silaturahmi lah gitu. Tapi saya juga nggak mau lama-lama di situ, nanti takut ngerepoti karena banyak hal yang bisa dilakukan orang itu yang nggak mungkin saya lakukan. Apa itu? Berburu di rawa-rawa gitu atau apa gitu kan yo. Nggak mungkin ikut saya kan. Iya. Serem juga ini. Nebang pohon untuk rame-rame bikin rumah gitu. Mungkin saya masih ikut ya gitu-gitu. Nah, pada suatu malam saya iseng aja sih keluar sendirian gitu. Saya merasa aneh. Sekitar tengah malam kok dengar suara mobil. Mobilnya truk pula. Truk besar ini. Saya cari sumber suara di mana kan. Saya deketin. Wah. Ternyata orang-orang suku pedalaman itu mengangkati rotan. Panjang dinaikin di truk itu. Blok-blok ditata. Sama sopir, kernet, satu lagi orang di situ. Cuman ngeliatin, nggak bantuin. Saya nggak berani mendekat karena firasat saya nggak enak itu loh. Tuh, saya cuman amati. Habis gitu truknya pulang, dia cuman bagiin tas kresek-kresek gitu sama orang-orang pedalaman tadi. Ini kan saya agak jauh dari kampung suku Kubu tadi. Jadi saya nggak bisa memastikan itu yang ngangkat-ngangkat suku mana gitu, suku Kubu atau bukan, saya nggak memastikan karena saya jauh dari kampung udah jalan-jalannya kejauhan gitu kan. Nah gitu kan, saya pulang ke suku Kubu. Pak, saya tadi kok melihat orang-orang kayak gitu, terus habis gitu dibagiin kayak tas-tas gitu kan. Nah, diketawain aku, bahasa Jawanya ini ya juga sering ikut. Itu kenapa Pak? Ternyata ya singkat cerita, yang namanya rotan, kalau bukan suku asli situ siapa yang berani panen di tengah rawa-rawa seperti itu? Berani. Dimakan buaya, ular, pasti orang lokal yang berani motong, dinaikkan ke truk. Itu bukan dibeli, tapi semacam kayak dieksploitasi. Isi plastik kresek itu, ada yang cuman gula pasir, ada yang gula pasir sama beras. Jadi kan tahu sendiri, tas kresek itu yang dijinjing kuat itu ukuran seberapa lah. Jadi nggak mungkin beras 10 kilo kan di situ. Bisa bayangin kan berapa. Rotannya kualitas panjang, dinaikin, baris dibagiin itu. Nah, yang paling berharga di sana waktu itu adalah kaca, untuk berkaca. Jadi orang sana itu sangat menghargai kaca, senang banget bisa lihat wajahnya sendiri itu mungkin. Sampai misalnya bapaknya dapat kaca, anaknya 3 ini sampai dipecah, dibagi kecil-kecil, bisa lihat gitu. Gila nggak? Bisa bayangin nggak? Pertaruhan nyawa, eksploitasi, cuman dikasih gula pasir, kadang sama garam, beras itu buat mereka sudah bersyukur karena bagi mereka itu bukan pekerjaan berat. Susah ya kita menembus kalau ini bilang apa namanya penipuan, orang ini juga ikhlas kok kan, jadi kayak memanfaatkan ketidaktahuan gitu kan. Wah ini aku semakin banyak tahu semakin ngeri, bisa terancam aku kan. Tidur selesai ini aku. Cuman kan miris gitu ya. Saya cuman bisanya ya diskusi sama orang-orang di situ, Pak. Nggak bisa gitu Pak, gitu kan. Harus adil imbang gitu kan. Saya tanya dulu rotan ini budidaya atau apa. Mereka paham sih mana yang bisa ditebang, mana yang enggak. Jadi menurut saya konservasi alamnya masih oke, nggak dihabisin gitu loh. Yang tua nanti tumbuh lagi gitu. Oke, itu nggak begitu masalah gitu kan. Tapi masalahnya kan ini kayak
eksploitasi orang SDM yang tidak tahu gitu kan, saya beri masukan terus saya pergi. Kalau kelamaan di situ saya nanti diajak jadi pemimpin demonya kan malah terancam kan, karena mulai suka nih sama obrolan gitu kan. Iya ya, iya nggak imbang, iya di sana jualnya mahal loh, aku bilang gitu. Nah, mereka memang kayak nggak peduli sama uang, jadi ketika aku bilang mahal nggak peduli dia. Mahal itu apa? 1.500.000, 1.000 rupiah itu bagi dia mungkin sama saja. Jadi wajar ketika saya sampai memberi pengertian, ini beras kalau bahasa sini 1 kali nanaan atau 2 kali nanak itu dijual bisa wah beratus ratus nanaan itu susah ya menceritakan ya, mentranslate antara nominal uang sama yang dia suka itu. Kaca kayak gini murah Pak, besok saya kirim gitu kan, misalnya kayak gitu. Memang dia itu sebenarnya bisa keluar, tapi nggak tahu ya, mungkin sudah nyaman di dalam hutan, nggak mau keluar gitu loh, menutup gitu kan. Tapi kalau ada orang datang baik-baik, mereka juga menyambutnya baik, memahami gitu. Luar saya udah agak paham kan, Jambi Kota ini. Jambi Kota kan berbeda lagi cara survive-nya kan. Aku di sana akhirnya punya pola orang kota, ngamen. Iya, di sana ada yang namanya Ancol. Saya pikir, wah, replikanya Jakarta apa? Ternyata itu pinggiran Sungai Batanghari, terus dijadikan tempat tongkrongan anak-anak muda. Namanya Angso 2 apa ya, Tanggurajo atau apa, saya lupa ya. Jadi orang-orang menyebutnya Ancol gitu kan. Kenal nih sama anak-anak di situ, ngobrol, jadi ikut ngamen. Kebetulan kan aku juga sebelumnya senang musik gitu kan, dikit-dikit ya oke lah di sana kan. Survive-nya udah beda, jadi jalanan sekali, nggak pedalaman gitu loh. Ngamen terus ikut narik angkot gitu. Lama-lama saya sempat punya kos-kosan di situ. Ngekos maksudnya? Ngekos, bukan punya kos-kosan ya, ngekos. Di daerah saya masih ingat namanya Selincah. Selincah itu kayak kecamatan ya mungkin ya. Kampungnya Marine. Nah di situ saya ngekos, terus yo kerja apa saja. Banyak kenal penduduk kampung. Apa ternyata saya nggak tahu kalau daerah itu ternyata daerah yang sangat-sangat apa ya, ditakuti sama daerah-daerah lain gitu. Saya keluar dari mana, Marine gitu. Kok orang pada segan gitu, tapi baik semua orangnya di situ. Nah dari hal itu bukan saya tambah senang, saya malah ini harus pergi lagi, nggak mau saya yang nggak damai-damai gitu, cukup kenal saja gitu kan. Pergi dari Jambi aku kemana ya, balik lagi, semakin ke sini kok saya kan, semakin ke dari Jambi aku sempat ke Sengeti tadi, ke Bungo, Bangko, ke Kuala Tungkal, nggak begitu seru diceritakan, keliling lah. Oke, jalan ke sini, jalan kaki. Yang menarik mulai masuk Palembang aja lah. Palembang, suku pedalamannya banyak juga. Ada suku, ya macam-macam lah. Ini Semendu, macam-macam. Di situ pola kehidupan sudah beda lagi. Maaf loh ini ya. Di sana memang benar premanismenya tinggi. Ketemu orang apa kerja gitu, itu bukan kerja yang maksudnya mau ngerampok apa nyuri atau apa yuk gitu loh, maksudnya yang instan-instan. Ketika saya pelajari kenapa berpola seperti ini ya, ternyata kaitannya dengan hasil bumi. Ketika sawit, karet, singkong apa ini mahal, mereka pegang duit, udah tenang hidupnya. Tapi ketika jatuh harga, mereka kan nggak terbiasa kerja. Jadi ladang ini adalah warisan bapaknya, kakeknya, gitu kan. Dia cuma diwarisi sawit yang sudah panen.
Jadi kerjanya tiap 2 minggu nagih aja. Udah dikerjain orang semua gitu loh. Setoran gitu. Karet setoran gitu kan. Seminggu sekali atau apa. Nah begitu ini. Entah anjlok harganya, entah kena musibah mungkin hama atau apa kan. Duitnya dikit. Padahal udah terbiasa pegang uang banyak dan terbiasa nggak kerja. Itu tidak semua ini ya. Iya, yo hampir rata-rata yang saya temui, anak-anak muda yang saya kenal, kayak gitu. Wah, gawat ini. Ini sampai aku agak lama kok di daerah situ ada yang sampai ke hampir Mesuji gitu loh. Hampir Lampung itu daerah Belitang, daerah mana sampai saya juga mengenali suku-suku di pedalamannya situ. Ada satu cerita. Suatu hari saya punya pacar, anak kepala suku. Oke ya, suku A gitu aja. Nah, di sana itu punya tradisi. Kalau punya anak perawan 1 kali 24 jam nggak pulang, pasti besoknya mau dilamar. Karena ada tradisi larian namanya. Di sana nggak terus kayak di sini mau baik-baik saya mau lamar anak Anda gitu nggak. Diculik dulu ini. Si perempuan ini 1 kali 24 jam nanti ada orang utusan ke bapaknya. Bisa temennya, bisa saudaranya, Pak. Ini anak Anda dibawa lari sama teman saya atau adik saya atau apa. Nah, terus intinya sama-sama suka, bermaksud mau melamar lah. Seperti itu caranya di sana, seperti itu. Saya udah paham itu sih. Pahamnya setelah saya macari kan gawat. Ini pokoknya jangan sampai 1 kali 24 jam kalau main. Dan di sana ngapel gitu banyak etika, nggak boleh lewat parkir atau lewat depan rumah. Ada yang nggak boleh permisi, pakai kode dari luar, entah gini, entah apa nanti si cewek keluar, baru kita di teras atau masuk gitu kan. Kadang-kadang di dalam kursinya letter L gini, kita duduk berdua, ibunya, bapaknya di ujung sana, diem nggak ngapa-ngapainnya, nggak bisa berkutik kan, ngobrol aja gini. Tapi memang niat saya sebenarnya bukan untuk apa-apa ya, saya sumpah saya nggak berbuat apapun, saya hanya pengen akrab gitu kan, pengen akrab. Kebetulan si cewek itu suka ya, bilang iya aja oke, tapi saya nggak menjanjikan apapun. Tetap takut saya di daerah orang, apalagi anak kepala suku dan lain sebagainya kan. Iya, saya nggak akan macam-macam, berteman saja lah, terserah dia nganggep apa lah. Dia ngomongnya pacaran lah, terserah aku, yang penting nggak melakukan hal seperti orang pacaran, temenan saja gitu kan. Nah, suatu hari saya sedang di daerah agak kota kok ini kok. Cuman ya nggak jauh sih, mungkin sekitar 5-10 kilo dari tempat dia tinggal. Saya di rumah ada teman di situ. Malam hari pukul 8 hujan deras sekali. Si cewek itu entah jalan kaki, entah diantar atau apa, saya nggak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba itu udah pakai selimut, hujan deras, nyari saya. Nggak mau pulang. Kemanapun aku mau ikut. Kacau ini kan. Duh, basah kuyup itu orang. Nggak bisa, kamu harus aku antar pulang. Aku ngantar juga dilematis, jangan-jangan taunya pergi sama aku kan. Dia lari dari rumah gitu loh. Entah jebak aku supaya nikahin juga saya nggak tahu, tapi ribut saya, pokoknya saya antar pulang. Bisa nggak bisa ya antar. Dia tetap nggak mau, kekeh. Kalau kamu nggak mau ya aku mau ke rumahmu, aku tidur di rumahmu, biar orang rumahmu tahu kalau aku nggak pergi sama kamu. Terserah. Dia bilang kalau kamu ke rumahku nggak ada aku, kamu malah bisa disuruh nyari, tanggung jawab. Wah repot itu. Iya kan, repot. Karena dia pamitnya nyari saya kan. Waduh, kacau sekali. Jadi pergi dari rumah tapi wes pokoknya saya mau nyari Andri gitu loh. Masalah ini kan repot aku. Akhirnya wes saya paksa, aku pinjam motor teman itu, tak antar pulang. Sampai di rumahnya itu
Jalannya kan hutan, macam-macam. Saya doanya cuman jangan sampai bensin habis atau apalah gitu. Tak sampai sana, bapaknya udah pakai sajam, der gitu. Wah, aku pasrah aja udah. Pasrah lah. Aku mau cerita apa adanya, kronologi, tetap saja dimarahin. Iya. Aku mau pokoknya tetap dimarahin. Tapi si bapak ini dan keluarganya dan dia nggak bisa nuntut saya untuk menikahi. Karena kan belum larian, belum Iya. 1 kali 24 jam. Jadi kalau di sini mungkin udah mentang-mentang tanggung jawab gitu mungkin bisa ya. Iya. Aku masih menang posisi itu. Oke, masalah meruncing nih sampai ribut sampai akhirnya aku harus pergi segera malam itu juga jam 2-an itu loh masalah. Kabur nggak tahu jalan, nggak tahu arah. Motor punya temen loh itu. Iya. Hutan terus blasak. Tiba saya di sebuah perkampungan lagi. Tengah hutan itu. Lenteranya cuman pakai apa ya? Kalau saya tahu itu kayak kayu yang bergetah terus dibakar nggak habis-habis. Kayak getahnya kayak berminyak itu. Karena saya tahu getah itu karena ada sebagian getah yang dikasih kayak gerabah, taruh di situ dikasih sumbu nyala gitu. Itu yang untuk rumah, yang untuk jalan itu tadi kayu bakar itu. Masuk aja aku kan, permisi, saya numpang singgahlah sampai besok pagi, hari terang saya melanjutkan perjalanan. Diterima saya di situ jam 2 itu, langsung masuk ke kepala suku. Oke. Situ ya udah saya bersih, saya cerita KTP yang saya tunjukkan nggak bawa apa-apa, cuman dompet ya isinya paling berapa puluh ribu kan. Pagi harinya udah disiapin sarapan, enak sekali menu tradisional di sana, aneh-aneh menunya. Jadi ada kayak serangga dicampur kelapa gitu, baunya aneh tapi rasanya enak. Terus ada sambel tapi dari durian dibusukkan itu apa namanya, Tempoyak. itu mirip-mirip kayak gitu. Wah, sik ini lauknya ikan-ikan sungai gitu, ada ikan asin juga. Setelah itu orang ini suku-suku itu pada pamit ke ladang. Yang di rumah anak-anak muda sama ibu-ibu sama anak-anak kecil-kecil lah. Jenuh kan saya di rumah terus jalan-jalan. Di tengah-tengah kampung itu ada kayak pohon besar. Pohon besar. Di bawah pohon besar itu ada kayak batu tapi datar gitu kayak gini. Jadi meja. Ada anak-anak kecil-kecil di situ. Saya kira kan bermain apa gitu, gosok-gosok gitu kan. Saya deketin. Dak, mainan apa dak? Gitu kan. Bikin apa dak? Ini bang, pistol. Gila enggak? Anak ini sedang bikin pistol rakitan. Siapa yang nyuruh? Saya baru mau tanya-tanya itu. Buat apa katanya? Belum sempat dijawab gitu kan. Siapa yang nyuruh gitu? Saya udah ditarik dari belakang. Kut, mata-mata ini pasti. Tahu ini untuk apa gitu kan? Bisa jadi pesanan dari pihak luar, bisa jadi untuk berburu, tapi kok konsepnya pistol gitu loh. Berburu kan pedalamannya mungkin panah atau apa gitu. Saya disekap mungkin 1 minggu di situ. Karena ini pasti mata-mata gitu. Saya kan ada HP kan itu waktu itu. Ditungguin itu. Kalau HP bunyi harus didengerin semuanya gitu. Telepon harus gitu. SMS dibacakan balasannya apa gitu. Gitu terus. Ini pasti nanti ada yang jemput. Kalau ada yang jemput, bantai semua. Kalau sampai nggak ada yang jemput, 1 minggu kemudian nanti ada rapat adat. Aku mau dijadikan apa nggak tahu. Nggak ada kan, 4 hari, 5 hari, sampai besok hari terakhir itu 1 minggu adalah rapat adat.
Malam ini aku benar-benar di pressing untuk bercerita sebenarnya saya siapa gitu loh. Saya bilang, Pak, saya sudah ngomong berkali-kali, saya sudah cerita berkali-kali. Asal muasal saya ke sini itu karena itu. Saya dari suku ini, ada masalah saya ke sini. Jadi kalau Bapak meminta saya untuk dijemput sama orang suku itu nggak mungkin, Pak, karena saya bermasalah gitu loh. Dan masalahnya sepele, ini bukan masalah besar, ini masalah anak muda, saya bilang gitu. Hari itu juga si pemimpin ini minta satu anak buahnya panggil kepala sukunya ke sini gitu. Saya bilang udah pesimis lah, nggak mungkin lah kepala suku dipanggil-panggil itu. Ternyata orang di sana punya komitmen dan loyalitas tinggi untuk menegakkan kebenaran gitu kan. Orang itu datang kok hanya memberi kesaksian benar yang dia bilang. Pergi lagi. Hanya gitu dok. Sudah, aku dianggap clear, selesai. Silahkan kalau masih mau tinggal di sini, udah males duluan kan. Iya. Dalam 1 minggu itu, yang ngasih saya makan, saya hanya boleh keluar sampai teras dan halaman rumah kepala suku itu. Lebih dari itu nggak tanggung jawab. Bisa jadi kena gaib, muntah darah atau apa karena udah kayak mungkin ada garis gaibnya. Bageri gitu ya. Iya, bisa jadi benar-benar ketangkap langsung dieksekusi. Nggak berani juga saya. Setiap hari yang nganter saya makan itu selalu perempuan muda yang cantik Lumayan nih. dan ramah. Tapi di sini adanya takut. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini gitu. Saya nggak berani ngajak ngobrol. Pikirannya saya mungkin mati ini saya di sini gitu. Makan bang gitu ya, makasih gitu. Ngelihat aja males rasanya udah. Iya. Wah, akhirnya saya lolos ini. Bali, tempat lain lagi. Di daerah hampir tulang bawang. Temu lagi orang situ kan. Hampir tapi belum, masih mesuji ke atas itu. Di daerah itu, waktu itu keluar jam 9 lebih wajib bawa senjata tajam. Bahaya. Dan saya punya kejadian, benar-benar kejadian. Itu di daerah Blitar sekitar BK berapa ya, 12 atau berapa. Ya teman di situ. Ada urgent tunggal. Hiburannya itu wah jual jeduk. Wow, nonton sana. Wah, naik motor kenceng. Wah, kemudian aku boncengan aku. Aku dibonceng. Ceret, bawa semua di sini. Bawa sana mabuk-mabukan pasti itu. Pulang sekitar jam 3 dini hari itu. Nah, di jalannya lurus, karet-karet, pohon perkebunan karet. Ada nih 2 motor di pinggir jalan, mesinnya nyala semua, ngobrol. Oke, saya kan lewati sini, jeret. Yang satu tetap di sini, yang satu ngejar, jeret, berhenti di depan. Oke. Nah, yang tadi berhenti ini mendadak nempel aku. Enggak pakai basa-basi. Motor bawa sini, surat-suratnya bawa sini gitu, langsung. Pikirkan polisi ya. Waduh, jangan-jangan polisi ini. Oh, berhenti dulu. Wah, wis enggak karuan itu suasananya kan. Aku cuman bilang sama temanku yang di depan, aku kan belakang. Dia kan nyegat di pinggir gini, langsung diginiin. Posisi ini kalau lari menang aku lah. Sini lah, sini dulu. Bagi duit. Wah, kayak gitulah ceritanya. Jadi saya dikasih tips lagi kalau sama orang daerah situ harus diincii apa ya namanya, kalau kamu berani sama aku, kalau boleh bisa tonjok duluan. Iya kan, seperti itu harus di atasnya. Kalau enggak kita kalah. Di sini kan beda. Ya wis Mas, kalau di sini ini uangku, aku jangan diapa-apain ya gitu, lolos. Di sana kayak gitu tambah seneng. Berani harus berani gitu. Lama-lama meruncing. Berani sama aku kau gitu kan. Kamu berani sama aku gitu. Bahasanya enggak gitu ding. Nyak tujah niku jah gitu kan. Wah, masih ingat aku. Aku tuh kamu gitu kan. Dia baru bilang
kamu, Hmm. aku udah ngeluarin ini. Aku mode depan, gas gitu kan. Aku berdiri, pegangan pundak, balik gini aku, nggak tahu kena apanya. Tuak. Saya lihat pisau segini yang saya pegang ini ada darah di situ. Ngewel sini aku. Gemetak. Seumur-umur belum pernah aku melakukan kayak gitu. Wah ini ya, dia mau ngeluarin sejak aku duluan. Aku duluan. Lihat. Lari lah. Tadi kan ada yang di depan nungguin, nyegat udah. Begitu nyegat, pan lampu udah tak giniin. Ini kan, dia nggak berani. Akhirnya deketin, tak toleh gini. Nggak tahu ya orangnya papa-papa gini. Sudah jauh sama yang deketin itu. Positif besok minggat ini packing. Di Uber ini nanti aku. Positif itu udah. Tak bener nih. Lari jeruet. Tulang bawang. Nggak jauh dari situ. Familiar orang-orangnya. Asik. Di pasarnya itu RK apa ya namanya? BK apa ya namanya ya? Saya lupa. Oh unit 12 ini. Unit. Di pasarnya saya nyari teman di situ lah. Mulai kenalan, pengamen atau apalah. Pokoknya kenal dulu satu orang di situ. Saya kenal akhirnya baik sama seorang pedagang stiker. Namanya kok Budi. Wah, orang Jawa ini pasti. Paling enggak keturunan Jawa gitu. Stiker di motor, pesen nama, terus dikateri dulu gitu kan. Main ke rumahnya. Bener. Orang-orang dari Jawa Timur, kakek neneknya transmigrasian. Nah, dari si Budi inilah saya kenal banyak teman di situ. Anak-anak band, ikut main band. Udah kota tapi ya nggak seramai di sini lah kotanya. Dari situ nggak begitu ini ya, seru ya. Karena aku jadi sales di situ. Sales kacamata. Tukang ngekir-ngekir mata gitu kan. Sampai saya double job. Saya keliling ke daerah-daerah lah belakang. Dagangan saya laku keras. Karena yang saya datengin daerah-daerah migrasian gitu kan. Kadang-kadang saya presentasi pakai bahasa Jawa kan, seneng dia kan. Wah, laku. Ada juragan lain. Mau nggak jadi salesku, tikar karpet lipat gitu kan. Oke gitu kan. Keliling sampai bertemu banyak orang, banyak temen. Tapi lama-lama kan ketika saya nyales di RT sini kan udah habis ini wilayah. Ekspansi ini aku ke Lampung Selatan. Nah, di situ ada satu daerah namanya apa ya? Umbul Alang-alang atau apa ya saya kira. Katanya daerah transmigrasian. Saya masuk ke situ itu kayak kampung-kampung tapi apa ya? Orangnya bersih-bersih. Tapi rumahnya tradisional gitu loh. Pakai jerami-jerami apa gitu. Saya nggak begitu kenal lama di situ. Itu suku apa, dari mana, bahasanya seperti apa. Karena saya takut. Jujur saya takut. Orangnya putih, bersih-bersih, ceweknya cantik-cantik, jujur ya. Tapi setiap cewek anehnya apa? Di sini tuh ada kayak bekas. Kalau di sini bekas keloid gitu. Kayak gorok gitu loh. Bekasnya kan ketemu cewek kok semua gitu, itu nggak tahu tanda apa kan. Saya takutnya kan kalau hantu sing kepala tok itu loh, pikiran saya kan macem-macem. Kok cewek cantik pasti yang saya temui ini kayak bekas itu dan muter loh itu. Aduh siapa ini kan, cowok nggak berani lama aku. Wis itu bagian dari perselesan, saya tetap nyari suku pedalaman, pengen kenal gitu loh. Gak lompat-lompat ya ceritanya, karena di sini banyak yang pengen berucap. Kadang-kadang di sana masih inget tapi nggak enak kan kalau balik ke Jambi lagi sampai sini kan lewat nanti kan. Oke, akhirnya saya nyales itu, ketemu sama orang-orang Kombreng, orang apa, baik-baik. Saya sampai tahu bahasanya dari mereka seperti apa. Ada suku Ogan yang ngomong ianya au gitu. Ya itu au itu. Keren lah menurut saya.
Sampai dari Tulang Bawang saya sudah mendekati. Oh, di situ saya punya kos ya, di Tulang Bawang juga. Maksudnya ngekos saya Ngekos juga. ya, Ngekos juga. Nah, ini keren lagi. Suatu hari saya ngekos rumahnya orang Sunda kok itu. Dari Bandung transmigrasi ke situ. Saat saya ngekos di situ pagi dini hari pukul 3 digedor saya kamar. Dua, bangun, keluar. Ada apa ini kan keluar? Kan mayoritas Jawa, Sunda gitu. Enten apa Pak? Ada apa Pak? Gitu kan. Kamu orang apa? Langsung gitu. Orang Jawa Pak kan ngantuk. Ini KTP saya gitu kan. Saya selalu bawa. Langsung dites, berhitung. Basa Jawa gitu. Nah, mudah toh memang orang Jawa. Setunggal kali tiga sekawan gangsal sedoso gitu kan. Oke. Berarti bolo, berarti teman. teman ya. Kamu ikut aku perang. Dan sampai di sebuah lapangan. Di situ ada aparat. Tapi mereka apa ya, mungkin punya SOP atau punya apa yang bisa masuk kayak cuman pengamanan gitu ya. Lapangan, terus di seberangnya lapangan itulah rumahnya suku-suku yang akan kita serang. Wah, ini maju bakar pokoknya gitu.